Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Papajar juga dia diam tidak ngomong sama Balia, dan Balia juga langsung ngomong kepada Papajar, "Kenapa kamu ketut terus, Mas?" kata Balia. Lalu Balia juga menyuruh kepada Papajar berhenti di sebuah taman. Mereka juga menuju ke sebuah taman dan dia turun dari motornya dan dia juga langsung ngobrol. Di sini juga terjadilah cekcok antara Papajar sama Balia. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain Bu Raras dia melihatin Balia sama Papajar. Dia juga langsung mengambil HP dan dia menelepon Balia. Lalu di sini Bu Raras dia ngomong kepada Balia, di sini Balia dia juga ngebohong kepada ibunya. "Saya lagi di kontrakan mah," kata Balia kepada ibunya. Dia tidak sadar bahwa ibunya dia sudah melihat dirinya di sebuah taman, dan terlihat Balia juga sudah ditelepon oleh ibunya. Dia juga ngomong kepada Papajar. Di sini Papajar juga sangat marah, dan di sini dia juga ngomong kepada Balia, "Saya sudah tidak mau membahas itu lagi, mendingan kita pulang aja," kata Papajar sambil dia juga langsung mau motor dan dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat si Alia si Atel yang ditolong oleh Pasha dari mau bunuh diri di jembatan. Tiba-tiba di sini juga langsung Pasha sama si Alia satu juga jatuh. Lalu si Alia satu juga ngomong kepada Pasha, "Kenapa kamu membantu saya?" kata si Alia si Atel. Singkat cerita di sini si Alia si Atel juga malah jatuh pingsan dan langsung dibawa oleh Pasha. Singkat cerita di sini sampailah ke kontrakannya si Alia si Atel, dan si Alia si Atel juga digeletakin di ranjangnya. Lalu Pasha juga sangat kaget dia melihat tangannya si Alia si Atel yang pada larut di sini bekas jatuh ke sungai. Di sini juga dia ngomong dalam hatinya, benar-benar si Alia si Atel ini tidak bohong, dia jatuh ke sungai. "Saya tidak mengangkat telepon itu," kata batinnya Pasha. Lalu Pasha juga ngomong dalam hatinya, "Saya harus mengobati si Alia si Atel untuk menembus kesalahan saya," kata Pasha. Lalu di sini singkat cerita Pasha juga membawa kotak obat, dan tangannya yang pada larut, tangannya si Alia si Atel langsung diobatin oleh Pasha. Pas sudah diobatin, Pasha juga dia cinekul, dia juga di dekatnya si Alia si Atel yang masih belum sadar. Lalu dia juga sangat kaget karena dia tidak menyusul istrinya. Pas dia melihat HP, jam sudah menunjukkan sudah siang. Lalu Pasha juga dia buru-buru dia pergi dari kamarnya si Alia si Atel. Pas sampai ke depan pintu, pas dia keluar dia sambil ngomong, "Saya harus cepat-cepat menjemput Lula. Ini gawat," kata Pasha. Tiba-tiba Lula datang. Lula juga di sini ngomong kepada Pasha, "Lagi apa Mas Pasha? Kenapa tidak menjemput saya?" kata Lula. Lalu di sini juga Pasha juga dia ngebohong kepada Lula. Lula juga dia percaya karena dibohongin oleh Pasha. Padahal Pasha itu dia sudah menolong si Alia si Atel. Lalu Lula juga dia ngomong kepada suaminya, "Ya udah kita masuk aja," kata Lula kepada Pasha. Lalu Pasha juga dalam hatinya dia ngomong, "Maafin saya tidak bisa jujur kepada kamu sayang," kata batinnya Pasha sambil memegang punaknya Pasha, dan dia juga memegang punaknya Lula. Dia juga minta maaf kepada istrinya. Lalu Pasha sama Lula juga masuk ke dalam rumahnya. Lalu terlihat di sisi lain di rumah sakit Silvia juga lagi diperiksa oleh dokter. Tidak lama kemudian datanglah Dewa, Nanas sama si Brokok Roni. Langsung Silvia juga dia mengusir Dewa, dan dia juga ngomong, "Benar-benar kalian itu tega menghancurkan rumah tangga saya. Kamu sekarang mendingan pergi dari sini," kata Silvia kepada Nana sama Dewa. Lalu si Brokok Roni juga dia sangat kaget dan senang. "Untung kamu sudah percaya kepada saya," kata si Brokok Roni. Lalu di sini Nana juga ngomong kepada si Brokok Roni sambil juga marah kepada si Brokok Roni. Lalu si Brokok Roni juga dia ngomong lagi kepada Dewa, "Sekarang kalian pergi aja," kata si Brokok Roni. Di sini Dewa sangat geram kepada si Brokok Roni. Pas si Brokok Roni mau dihajar di sini
Lalu si Lipia juga dia ngomong kepada dewa, "Kak Dewa, jangan memukul lagi suami saya sudah tidak percaya kepada kalian, mendingan kalian pergi aja," kata si Lipia kepada Nana dan Dewa. Lalu Nana juga ngomongin suaminya yaitu Dewa, "Ya udah Mas, kita pergi aja," kata Nana kepada Dewa. Singkat cerita mereka juga pergi dari ruang rawatnya si Lipia yang masih dia percaya ke suaminya yaitu si kadal buntung si Brokokoni. Dia juga merayu-rayu si Lipia. Lalu si Lipia juga dia dipeluk oleh si Brokokoni sambil dia juga ngomong, "Saya akan percaya terus sama kamu Beb," kata si Lipia kepada si Brokokoni. Lalu di sisi lain Mbak Balia sama Pak Pajar sampailah ke kontrakannya dan Pak Pajar juga dia langsung mau pergi menuju ke kontrakannya mau istirahat karena dia masih marah kepada Balia. Lalu di sini pas dia lagi ngobrol, enggak lama kemudian datanglah para buana si Nurus Tunjung si orang tua jahat. Lalu para buana juga menghampiri dia sama Pak Fajar. "Saya ditelepon sama ibu kamu, bagaimana kamu mau nggak kerja di perusahaan saya?" kata para buana. Di sini juga singkat cerita para buana sudah ngomong kayak gitu, dia juga langsung pergi dari hadapannya Balia dan terlihat Pak Pajar juga dia pergi meninggalkan para buana sama Balia masuk ke kontrakannya. Lalu pas Pak Pajar dia pergi, para buana juga ngomong dalam batinnya, "Sekarang kena kamu dengan jebakan saya," kata batinnya si para buana orang tua jahat. Lalu di sini gak lama kemudian para buana juga ngomong lagi kepada Balia, "Yaudah saya sekarang pergi Lia, saya tunggu kamu di kantor saya, kamu pokoknya 24 jam untuk kamu terbuka perusahaan buana," kata para buana kepada Balia. Lalu Balia juga sudah para buana pergi, dia juga langsung mengetuk pintu kontrakannya Pak Pajar. Pak Pajar yang ada di dalam dia juga masih kesel sama Balia, dia juga tidak membuka pintunya. Lalu Balia juga langsung duduk di kursi di depan kontrakannya dia sambil dia juga menunggu Dewa. Lalu di sisi lain di sini Nana sama Dewa juga sampailah ke kontrakannya dan dia juga lagi ngobrol masalah dia mau ke persidangan perceraian. Di sini dia tidak sadar bahwa di sisi lain Pak Nopal mendengarkan pembicaraan mereka. Di sini juga Pak Nopal juga akan menggagalkan supaya dia tidak jadi datang ke persidangan supaya Nana sama Dewa berpisah. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 6 April 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan cerita buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan sebelum ini pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lopati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin.